Salam olahraga. Selamat siang para pencinta sepak bola dan olahraga dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan drawing dari AFC Under-20 Asian Cup China 2025. Bersama saya Reza Pradita dan juga tentunya dua pandit andalan kita. Ada Ibam Haridi dan juga Kesit Handoyo. Apa kabar Ibam, Kesit? Baik Reza, Kabar baik, selamat Reza. siang. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam Sebelum olahraga, Bu kita Kesit. memulai olahraga. untuk kemudian membahas mengenai drawing kali ini, saya juga ingin mengingatkan untuk pelanggan setia MNC Vision dan K-Vision di rumah, jangan lewatkan pertandingan La Liga, UEFA Champions League dan UEFA Europa League di channel BeIN Sport. Beli paket BeIN seharga Rp49.000 per 30 hari dan dapatkan juga berbagai bonus paket khusus Anda. Dan Anda juga bisa menontonnya secara gratis di HP melalui aplikasi Vision Plus di gadget Anda. Cukup dengan download aplikasi Vision Plus dan lakukan Connect ID pelanggan. Pakai Vision Plus, nyambung terus MNC Vision, PTV Keluarga Indonesia, dan K-Vision on terus. Kesit, Ibam, Ya. ini akan jadi satu drawing yang menarik. Kita akan melihat bagaimana timnas sesuai Reserve yang sudah lolos kemudian akan menjalani drawing. Tapi sebelum itu mungkin kita akan sedikit membahas bagaimana penampilan mereka ketika kemarin di kualifikasi ya, di mana mereka menjadi juara di grup J. Kemudian mereka bisa mengalahkan Timor Leste, bisa juga menahan imbang Yaman. Kalau menurut Kesit, apakah secara performa ini sudah cukup baik performa dari skuad timnas U20? Iya, hasil yang dicapai oleh tim U20 Indonesia ya, ketika melakukan babak kualifikasi di Jakarta ketika itu, dan kita tahu bagaimana penampilan mereka tampil sebagai juara grup, Ya. ya, menghadapi Maldives, kemudian menghadapi Yemen, Timor Leste dan juga. Timor Leste. Artinya bahwa secara kesiapan mereka sebenarnya memang menurut saya pantas untuk bisa lolos ya, untuk bisa bersaing di Asia U20. Tapi memang yang menjadi pertanyaan adalah kemudian bagaimana tim ini akan mampu bersaing atau tidak di Ya. Piala Asia nanti di U20 yang akan berlangsung di Shenzhen. Ya, dan memang persiapan sudah dilakukan sejak awal tahun bahkan Ya. ketika ada beberapa uji coba di Jakarta dari Januari, Maret, kemudian sempat ikut juga Maurice Revello di Prancis, Ya. sempat juga menjadi juara di AFF U19 dan sekarang juga sedang menjalani training center di Jepang. Kalau menurut Ibam sendiri, apakah training center yang dilakukan sejak awal tahun hingga sekarang sudah jadi satu hal yang ideal untuk mempersiapkan ini untuk AFC Under-20 tahun depan yang memang menjadi kualifikasi juga untuk Piala Dunia U20? Ya, langkah yang bagus ya dari stakeholder sepak bola Indonesia, di mana memang secara persiapan scalingnya terus naik. Bagaimana kita tahu juga persiapannya tidak hanya di laga uji coba tapi juga menjalani kejuaraan AFF usia 19 yang mana tingkat pertarungannya juga begitu sengit hingga kita akhirnya mendapatkan gelar juara melalui gol Jens Steven pada laga final. Dan juga kita tahu juga untuk TC ini untuk bisa lebih mengenal bagaimana calon-calon lawan kita secara karakteristik bisa bermain nantinya. Dan juga kita tahu bahwa para pemain di Auswan Industries ini secara komponen tidak banyak berubah dan itu adalah satu keunggulan yang tentunya harus dijaga oleh Indonesia. Ya, masalah training center kemarin juga sempat sedikit menjadi polemik ya karena ada pemanggilan beberapa pemain yang sebenarnya sudah tampil reguler Betul. di Liga 1. Kalau menurut Kesit sendiri, apakah ini sesuatu yang lazim ketika pemain yang sudah bermain di tim senior mereka kemudian dipanggil ke timnas dulu untuk menjalani training center, atau seharusnya mungkin nama-nama seperti Donitri, Iya, Kadek ini iya. ditinggalkan untuk membawa mungkin nama-nama baru ke timnas U20? Ya sebenarnya sih sah-sah saja ya, karena kan kepentingannya adalah untuk kepentingan nasional. Ya. Artinya ketika ada seorang pemain yang biasa tampil reguler bersama klubnya di Liga 1, Betul. tapi secara kemampuan memang dia pantas untuk tetap berada di tim U20 ya, saya pikir boleh-boleh saja ya. Saya pikir ini juga merupakan kesempatan tentunya bagi mereka untuk bagaimana kemudian merasakan atmosfer pertandingan di tingkat internasional. Efeknya akan sangat bagus juga untuk klub yang bersangkutan begitu. Mungkin yang paling terasa nanti adalah chemistry-nya ya, karena Ya. memang ketika mereka bermain lebih lama bersama, harapannya memang bisa jadi lebih komplit. Tapi kalau kita bahas skuad tahun ini kan hanya beberapa yang sempat membela timnas U20 ketika tampil di Uzbekistan 2 tahun lalu. Kalau Ibam sendiri melihat, mungkin siapa saja pemain yang akan menjadi core players untuk timnas U20 di turnamen kali ini? Ya, sebenarnya dengan apa yang kita tampilkan ya di beberapa laga uji coba dan juga laga kualifikasi, sebenarnya sudah mulai terbentuk bagaimana Kadek Arel di belakang menjadi salah satu pemain yang benar-benar tidak tergantikan. Ya. Bahkan di level klub pun tanpa dengan adanya regulasi U22, sebenarnya ini pemain yang sangat layak untuk berada di starting eleven bagi Bali United sendiri. Sedangkan di sisi gelandang sayap ada Donitri, ini pemain yang sudah begitu dewasa, bahkan di laga terakhirnya melawan ketika bermain untuk Persija Jakarta, ia memberikan sebuah impact yang sangat bagus juga ketika bermain. Ya, artinya memang ini pemain yang sudah sangat siap untuk berlaga di level senior. Dan juga Tony Firmansyah, ini pemain yang juga luar biasa, memiliki dimensi yang bagus ketika
melakukan serangan di depan, dan juga kita tahu juga bahwa Tony Firmansyah menjadi salah satu pemain yang begitu diandalkan oleh coach Paul Munzer, menjadi opsi yang terus bisa dicoba, dan nampaknya ini menjadi pemain yang tetap menjadi core ditambah Giannis Revon. Kita tidak bisa menegasikan ini pemain yang memang memiliki karakter berbeda dengan semua pemain yang ada di timnas U20, Reza. Ya, Giannis Revon jadi salah satu nama diaspora yang memang sudah memperkuat tim. Kalau Kesit sendiri melihat bagaimana progresnya sejauh ini bersama dengan timnas U20 Indra Safri? Ya, saya pikir Giannis Revon bisa menjadi opsi yang sangat bagus ya, sangat positif bagi tim U20 Indonesia. Kenapa? Kita tahu bagaimana penampilan pemain ini ya. Kita tahu bagaimana kontribusi yang diberikan oleh Giannis Revon. Dan kehadirannya ini secara tidak langsung ini memberikan tambahan moral sebenarnya bagi pemain-pemain Indonesia lainnya, seperti yang tadi disebutkan oleh Ibam ya, Doni Pamungkas tampil begitu baik ya. Kemudian juga ada Buffon juga ya di lini pertahanan yang menurut saya juga dia pemain andalan di Borneo ya. Tapi di tim U20 juga dia penampilan sangat luar biasa ya, dia juga bisa menjadi opsi utama bagi Indra Safri. Jadi dengan hadirnya Giannis Revon justru saya melihat pemain tim U20 kita ini makin pede begitu loh. Ini modal yang sangat bagus untuk menghadapi di level Asia. Ya, kalau kita bahas pemain diaspora juga memang ada beberapa nama yang kabar sudah dalam proses naturalisasi juga ya. Nama-nama seperti Dion Marks, pemain dari NEC, kemudian juga Tim Gaipans dari Emen. Ini kalau Ibam sendiri melihat, adakah memang urgensi di beberapa posisi untuk kemudian mendatangkan pemain-pemain diaspora ini agar mereka bisa bergabung dengan lebih cepat? Karena kan AFC Under-20 ini akan diselenggarakan pada bulan Februari nanti. Ya, dan memang jika kita melihat apa yang sedang dikerjakan oleh stakeholder tentang beberapa pemain yang akan coba bergabung, dan saya rasa memang ini adalah sebuah tambahan yang juga dibutuhkan, karena ketika level persaingannya meningkat di level Asia, tentu pemain-pemain secara kualitas pun dibutuhkan yang terbaik. Dan sejauh ini memang apa yang ditampilkan di AFF usia 19 sudah sangat baik, tapi tentunya ketika level persaingannya meningkat harus ada tambahan pemain yang juga bisa memberikan kedalaman skuad yang merata. Dan sejauh ini memang ada beberapa sektor, termasuk tadi pemain yang disebutkan memang sangat dibutuhkan di posisi sentral pertahanan ya, karena memang sentral pertahanan kita tahu juga pemain-pemain dari khususnya Asia Tengah ini posturnya sangat tinggi-tinggi, dan kita juga berkaca di Piala Asia U23 keunggulan duel di lini depan tim-tim mereka ini sangat menyulitkan Indonesia, dan itu yang harus diantisipasi. Iya, termasuk memang Dion Marks yang berposisi sebagai center back, kemudian juga Kaya Simons yang berposisi sebagai left back, ini jadi satu opsi yang tentu juga kita tunggu ya nanti apakah bisa bergabung atau tidak, karena untuk timnas senior kemarin baru ada satu tambahan lagi ya, Kevin Dex yang juga berposisi sebagai center back. Tapi kalau kita bahas soal persaingan sendiri Kesit di AFC Under-20 ini, apakah nama-nama tradisional seperti Jepang, Republik Korea yang masih akan menjadi batu sandungan kita, atau justru ada nama-nama baru yang Anda lihat mulai mengisi spot di papan atas Asia? Iya, kalau berkaca pada hasil dari Under-20 sebelumnya di mana Uzbekistan tampil sebagai juara, kemudian mengalahkan Irak ya ketika itu. Ini memang dua negara yang menurut saya juga tetap akan tampil seperti di kejuaraan sebelumnya. Artinya Uzbekistan, Irak ini adalah negara-negara yang menurut saya ini juga punya prospek bagus, punya kans untuk bisa tampil terus ya, memberikan tekanan bagi tim-tim yang selama ini selalu menjadi langganan juara. Sebut saja Korea Selatan ya 12 kali ya sudah tampil sebagai juara, dan ini memang merupakan langganan. Sementara kalau kita berkaca pada tim kita, memang kita pernah dulu tahun 61 kita juara zamannya. Waktu itu kalau nggak salah satu pemain legendanya ada Bob Pipi, ada juga Ipong Silalahi almarhum ya. Itu adalah pertama kalinya kita tampil sebagai juara. Sebelumnya juga kita pernah ikut di tahun 60 ya. Tapi kan waktu itu beda persaingannya. Dulu bisa langsung daftar langsung ikut gitu ya. Tapi setelah tahun 80 kan nggak bisa lagi ya. Kemudian dilaksanakan 2 tahun sekali, tapi ada babak kualifikasi. Indonesia saya pikir tetap akan menjadi negara yang kehadirannya tetap diperhitungkan ya. Walaupun saya mengatakan bahwa masih belum cukup lah kalau misalnya Indonesia kemudian bermimpi untuk bisa menjadi juara. Walaupun kans itu ada, ya, tapi paling tidak Indonesia bisa menjadi negara yang bisa saja merepotkan negara-negara lain yang berada dalam satu grup nanti. Iya, karena kalau kita bahas di gelaran terakhir pada 2 tahun lalu ya, agak sedikit tidak beruntung juga buat Indonesia karena kita bergabung dengan Uzbekistan dan Irak. Saat itu kita kalah lawan Uzbekistan, kita seri lawan Irak, bahkan jumlah poin kita pun sama dengan Irak, tapi kita kalah agresivitas gol. Dan dua tim ini justru lolos hingga ke babak final ya. Jadi kita boleh bangga lah. Artinya yang juara adalah tim yang satu grup dengan Indonesia, termasuk runner-up-nya kan gitu. Iya, kalau Ibam sendiri melihat, mungkin siapa saja tim-tim yang juga mungkin akan menjadi pesaing buat Indonesia lolos setidaknya ke semifinal ya untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia? Ya, kita harus coba untuk membagi di 3 zona ya, ada Asia Timur, ada Asia Timur Tengah, dan juga Asia Tengah.
untuk Asia Tengah, saya rasa Uzbekistan tetap menjadi tim yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya di Piala Asia U20 tapi juga di Asian Games mereka mengalahkan Indonesia dan menyingkirkan Indonesia saat itu. Sedangkan di Asia Timur saya melihat selain Jepang tentunya yang tetap menjadi salah satu tim kekuatan penuh di Asia Timur, tapi juga ada Korea Utara dan juga Korea Selatan. Bahkan Korea Utara dan Korea Selatan di babak kualifikasi tidak kebobolan satupun, dan itu adalah catatan yang sangat spesial. Sedangkan di Asia Timur nampaknya Saudi Arabia akan tetap menjadi tim yang masih begitu digdaya, ditambah mungkin Qatar karena dengan memiliki Aspire Academy ya, ini akademi yang terus menurunkan pemain-pemain hebat bagi Qatar yang tentunya akan bisa menunjang, meskipun memang di Piala Asia U20 terakhir Qatar tidak begitu tampil moncer sehingga mereka bahkan meningkati peringkat terakhir ya di fase grup, sehingga kali ini potnya pun ada di pot yang tidak menguntungkan bagi Qatar sendiri. Ya, nanti kita akan bahas mengenai tim-tim yang bersaja Anda bahas, Ibang, tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di sini.